يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, ada ibu-ibunya? Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini suara di luar juga? Apa di dalam? Dalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, baik itu nikmat yang zahir atau nikmat yang kasat mata, yang nampak di depan kita, di mata kita, ataupun nikmat yang batin, nikmat yang tidak terlihat oleh mata kita. Di antara nikmat tersebut yaitu adanya nikmat sehat dan nikmat sempat, di mana dua nikmat ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, merupakan nikmat yang banyak membuat manusia itu lalai. Yang banyak membuat manusia itu lalai. Betapa banyak di waktu ini saja, Bapak-bapak, orang mendapatkan nikmat sehat, juga nikmat sempat atau waktu luang, tapi mereka menggunakan dua nikmat ini hanya untuk terbaring di atas kasur, alias apa? Tidur. Ataupun kalau mau bergerak sekalipun mereka hanya mencari, katanya ini kan karena waktu libur, Ustaz, sehingga mumpung sempat ya saya buat rekreasi. Ini semua ternyata telah disinggung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang senantiasa membuat manusia itu terbuai atau lalai dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sihhah wal faragh. Yang pertama nikmat sehat dan nikmat sempat, nikmat waktu luang. Dan alhamdulillah saya menyaksikan di sini bahwa bapak khususnya dan ibu-ibu yang duduk di sini menggunakan dua nikmat ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini pun merupakan bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Bersyukur atas nikmat Allah itu tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, tidak. Seorang dikatakan abdan syakura, seorang dikatakan hamba yang bersyukur jika terpenuhi di dalam dirinya itu tiga rukun. Terpenuhi di dalam dirinya tiga rukun, yaitu ketika mendapatkan nikmat yang pertama, rukun yang pertama, meyakini bahwa itu nikmat semata-mata yang memberi hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Adapun yang lainnya barangkali ini hanya sebab atau perantara saja. Seperti Bapak tanggal muda, dapat apa Pak kalau tanggal muda? Dapat gaji ya Pak? Dapat gaji. Yang ngasih siapa Pak? Yang ngasih siapa? Ya, bosnya. Tapi bosnya ini sebagai perantara. Sumbernya siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ini. Maka ini rukun yang pertama disebut dengan syukur dengan hati, Pak. Syukur dengan hati. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua yaitu syukur dengan lisan. Asyukur bil lisan yaitu kita mengucapkan kalimat alhamdulillah.
Ucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ini mah ya, yang kedua insyaallah kita sudah hafal semua ya. Bahkan kebanyakan ya manusia kalau bersyukur hanya memahami pada batasan ini saja, rukun yang kedua saja. Sudah menganggap bahwa dirinya telah bersyukur atas nikmat Allah. Belum. Masih ada tadi rukun yang pertama, kemudian rukun yang ketiga apa? Yaitu kita bersyukur dengan perbuatan. Apa itu bersyukur dengan perbuatan? Yaitu kita menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah justru menjauh dari Allah. Misalkan bapak-bapak sekarang nih dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat, ya, bapak bisa berjalan dari rumah menuju tempat ini, masjid ini, ataupun bapak masih memiliki kendaraan sehingga bisa sampai ke sini dengan mudah. Ini nikmat bukan Pak? Dan digunakan untuk mendekatkan diri, untuk menghadiri sholat, untuk menghadiri majlis ilmu, bukan untuk malah bermaksiat kepada Allah. Ketika tiga rukun ini ada pada diri kita, Bapak, maka itulah kita termasuk dalam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Kira-kira mudah apa susah, Pak? Hah? Mudah-mudah susah atau susah-susah mudah? Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Jumlah hambaku yang paling bersyukur itu cuma sedikit. Cuma sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat yang hendaknya kita bersyukur kepada Allah sebelum kita masuk ke materi, yaitu nikmat kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa duduk di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan majelis ilmu itu dengan bahasa yang sangat indah, Pak. Rasulullah menyebutkan majelis ilmu itu dengan sebutan taman surga. Bapak udah pernah lihat surga belum? Belum. Taman surga nanti di akhirat jelas belum. Tapi taman surga yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini yaitu majelis ilmu. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza marartum bi riyadil jannah, kalau bapak ibu lewat ya, melewati majelis ilmu ya, farta'u, jangan lewat begitu saja tapi mampir. Kalau lewat terus tahu di sana ada majelis ilmu, jangan lewat lalu lalang saja gitu. Tapi apa? Mampir, farta'u. Mampir, duduk, bermajelis di situ. Para sahabat pun bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga tersebut ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Hilaqul dzikr," yaitu halaqah atau kumpulan orang-orang yang sedang mengingat Allah. Kumpulan orang-orang yang sedang mengingat Allah. Dan sebaik-baiknya halaqatul dzikr adalah majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga untuk orang-orang yang beriman di akhirat. Dan Allah pun telah membentangkan taman surganya di dunia. Wa man dakhala,
Siapa yang memasuki taman surga tersebut dakhalal jannah, maka kelak dia akan masuki surganya Allah di akhirat nanti. Wa man harama wa man hurima ala dukhuliha, tapi siapa saja yang dihalangi oleh Allah atau dia enggan untuk masuk ke taman surga di dunia tersebut, hurima minal jannah, maka Allah pun akan haramkan baginya surganya nanti di akhirat. Kenapa sampai-sampai majelis ilmu dikatakan dengan taman surga? Karena di situ disampaikan qala Allah qala Rasul. Di situ disampaikan firman Allah dan sabda Rasul yang semuanya itu menjelaskan tentang bagaimana cara kita menuju surganya Allah di akhirat. Kita duduk di situ, kita dapat kabar caranya. Kita tidak duduk di situ, kita tidak dapat kabar, tidak dapat ilmu, maka bagaimana mungkin kita akan sampai ke surganya Allah di akhirat? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmah. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah sampai pagi ini ya, kita bisa bermajlis ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita di taman surga di dunia ini merupakan tanda awal bahwa nanti kelak Allah akan mengumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita di kesempatan pagi hari ini akan menjelaskan tentang keutamaan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika bapak-bapak sekalian ditanya, apakah bapak beriman kepada Rasul? Jawabannya gimana? Beriman. Cara beriman kepada Rasul bagaimana sementara bapak-bapak ini tidak melihat Rasul? Bagaimana, Pak? Gimana, Pak? Oh ya, Masya Allah. Melakukan perintahnya dan menjauhi larangan. Dan kita tidak akan mengetahui perintah dan larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dari kabar yang datang dari beliau. Sehingga beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyangkut dua hal. Yang pertama yaitu beriman atau meyakini bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang membawa kabar atau wahyu yang pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi, la syakka fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga barang siapa yang ragu tentang kebenaran dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tergelincirlah dia, tersesatlah dia, bahkan keluar dari Islam karena meragukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu cara beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah kita
adanya Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul untuk akhir zaman, ini pun merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita bersyukur kepada Allah. Cobalah kita berpikir sejenak, apa jadinya kalau Rasulullah tidak ada, kita mungkin tidak berada di masjid, bahkan masjid itu mungkin tidak ada di muka bumi. Maka saking besarnya nikmat diutusnya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menyebutkan tentang perannya Rasul di dalam surah Al-Baqarah, kemudian Allah setelahnya di ayat berikutnya Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah sekali-kali kalian berbuat kufur, berbuat ingkar, tidak bersyukur. Saking besarnya nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah jauh-jauh hari sudah mengabarkan akan adanya nabi akhir zaman. Bahkan sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat. Nabi Isa sudah memberi kabar, padahal masih jauh datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Besarnya nikmat diutusnya Rasul. Sebagaimana yang terdapat di dalam surah Saf, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam mengingatkan memberi peringatan kepada Bani Israel, sesungguhnya aku adalah seorang utusan Allah untuk kalian, untuk Bani Israel. Yaitu memberikan kabar mubasyirah, memberikan kabar dan membenarkan kitab sebelumnya, itu kitab Taurat, karena kitabnya Nabi Isa apa? Injil. Dan juga membenarkan kabar akan datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelahku, kata Isa. Min ba'di ismuhu Ahmad, dan Rasul tersebut bernama Ahmad, yaitu Muhammad. Nabi Muhammad itu punya nama lain, namanya Ahmad. Disebutkan di Taurat, di Injil pun disebutkan. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab Taurat pun dijelaskan secara rinci sifat-sifatnya Rasulullah. Padahal Rasulullah belum lahir, masih jauh. Dan sifat-sifat Rasulullah akhir zaman itu dihafal mayoritas oleh para pendeta-pendeta, dihafal benar oleh mereka pengikut Nabi Isa dan juga pengikut Nabi Musa sebelumnya. Bahkan sampai masa jahiliyah pun banyak dari kalangan para pendeta Nasrani, para pendeta Yahudi hafal sifat-sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu Amr ibn al-As, seorang sahabat Nabi. Dulunya dia itu hafal keseluruhan kitab Taurat. Dan dia juga hafal sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan beliau Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, dia langsung beriman begitu saja, tanpa ragu-ragu. Karena apa? Sudah hafal benar sifat-sifatnya di dalam Taurat yang dia hafal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat Bukhari, sebuah hadis yang sahih, anna Atha'a ibn Sa'ib, ada seorang
sahabat yang bernama Atha bin Sa'id. Dia berkisah, laqitu Abdullah bin Amr bin As. Saya pernah suatu hari berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin As, yaitu anaknya Amr bin As. Fakultu akhbirni, maka aku pun bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Kalau Amr bin As termasuk sahabat senior, kalau anaknya Abdullah pun termasuk sahabat Nabi, tapi ketika itu masih kecil. Dan Amr bin As hafal Taurat, begitu juga anaknya Abdullah bin Amr. Tapi ini Taurat di zaman dahulu belum banyak perubahan. Sudah ada perubahan, tapi belum banyak seperti sekarang. Terlebih Injil. Nah, ma'asyiral muslimin, bapak ibu rahimani wa rahmakumullah. Faqultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Taurah. Atha ini bertanya, tolong kasih tahu saya dong tentang sifat-sifat Rasulullah yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Kemudian Abdullah bin Amr bin As pun menjawab, la anna Abdullah bin Amr kana lahu ilmun bi Taurat, qala ajal. Karena Abdullah bin Amr bin As ini hafal Taurat, sama seperti bapaknya, maka dia pun menjawab, ya, saya akan kasih kabar tahu. Saya akan kasih tahu sifatnya Rasulullah yang saya hafal di kitab Taurat. Wallahi innahu la mawsufun fit Taurati bi ba'di sifatihi fil Quran. Demi Allah, sesungguhnya sifat Rasulullah SAW di dalam Taurat itu juga disebutkan di dalam Al-Quran sebagian. Disebutkan di dalam Al-Quran sebagian. Yaitu bunyi atau isi tentang sifat-sifat Rasulullah di dalam Taurat. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ini jangan disangka nanti ayat Al-Qur'an ya, Pak ya. Ini Taurat. Wahai Nabi, sesungguhnya telah kami utus kamu sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan memberi kabar ancaman berupa neraka. Wa hirazan lil ummiyin, dan juga orang yang mengajarkan tentang wahyu kepada orang-orang yang buta aksara. Rasulullah mengajarkan wahyu kepada orang-orang yang buta aksara, dan ternyata benar. Bahkan Rasulullah sendiri minat ummi. Rasulullah sendiri orang yang buta aksara, tapi karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mampu memberikan atau mengajarkan ilmu kepada mereka yang buta aksara. Sehingga banyakkan pengikut Nabi Muhammad ketika itu adalah mereka dari kalangan orang yang buta aksara, tidak bisa baca apalagi menulis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anta abdi wa rasuli. Kamu wahai Muhammad adalah hambaku dan rasulku, utusanku. Samaituka al-mutawakkil. Aku kasih julukan kepadamu adalah orang yang sempurna dalam hal tawakalnya. Masya Allah. Kalau bapak-bapak membaca bagaimana sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi, sungguh luar biasa tawakalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih khusus ketika perang. Dan tawakal itu bukan berarti diartikan dengan pasrah,
tanpa ada usaha tidak. Ini bedakan Pak, ya. Kita kadang belum usaha, belum apa, sudah langsung mengatakan tawakal aja deh, ya kan Pak? Mau tes kerja, nggak ada persiapan, nggak apa, langsung bilangnya apa? Udah tawakal aja. Enggak gitu. Tawakal itu harus tetap ada usaha. Dan sebaik-baiknya contoh dalam hal bertawakal kepada Allah, sifat pasrahnya yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika beliau akan perang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika akan perang? Beliau tetap memakai baju besi. Tetap memakai baju besi. Tetap juga membawa pedang. Itu ikhtiarnya untuk melindungi badan tubuhnya dari luka. Tapi zaman sekarang kayaknya lebih hebat mana Pak? Ada orang yang perang itu nggak pakai ya baju perang, ya. Bahkan anti bacok. Berarti ini lebih hebat dari Rasulullah Pak? Enggak, sama sekali enggak. Iya kan? Banyak debu situ Pak. Ya. Dan yang ajaib itu, yang aneh lagi, orang yang lakuin ya ngasih petunjukan yang seperti ini, ya. Dia itu apa? Pakai jubah, pakai peci gitu. Kemudian ditutupi kedoknya dengan cara berdoa, tapi nggak tahu itu doa dari mana asal-usulnya. Kemudian coba nih, ya, ditusuk nggak mempan. Apakah Rasulullah seperti itu? Lantas bagaimana mereka yang sering bisa itu bantuan dari jin? Bantuan dari jin. Sehingga ya, ini kisahnya yang terjadi pada teman saya Pak. Biasanya kan ada pertunjukan debus ya, debus. Atau kalau yang saya dari Jawa Tengah itu biasanya kuda lumping. Kuda lumping kan diantaranya juga ada pertunjukan ya anti bacok itu. Dan biasanya ya, nanti para penonton disuruh apa? Ngetes ya, mempan apa enggak, bekas enggak, luka enggak. Teman saya ya lewat ya, kebetulan pertunjukannya ini di tengah-tengah jalan menuju ke rumahnya. Nah, teman saya sudah kenal tauhid dan kenal masalah syirik yang seperti ini, ya dia lewat biasa saja. Ya, lewat di tengah-tengah kerumunan orang, ternyata kan karena lewat otomatis masuk di lingkaran ya kan? Kan biasanya bentuk lingkaran kan yang nonton itu, ya masuk ini. Pas lagi pertunjukan itu kemudian apa disuruh, ya, teman saya itu pulang dari sekolah, pas liburan, pulang dari pesantren. Nenteng tas, kemudian apa langsung disamperin sama itu yang main debus itu. Ya, sini. Tolong, deh, potong tangan saya. Ada teman saya, terus disodorin sama pakai golok Pak itu. Ini potong. Jangan Pak, ntar putus beneran. Enggak bakal Pak. Enggak, ntar putus beneran saya nanti takut ya. Nih pakai silet aja, udah pakai silet. Mana? Dia ngeluarin silet di dalam tasnya, ya sambil mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berdarah. Ya. Langsung ini ya, yang main debus ini terkagum-kagum, langsung minta berguru. Nah, yang seperti ini Pak, ini bukan ya bagian dari ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah mau tawakalnya itu dengan tetap memakai apa Pak? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ya Rasulullah ketika pernah kan ketika sampai beliau terpojok dikepung oleh beberapa kaum kufar Quraisy, sampai giginya itu kena pukulan ya,
giginya apa? Rontok, gigi geraham atas. Itu Rasulullah, Pak. Orang yang paling sempurna keimanannya, terluka ketika perang. Lantas bagaimana dengan keadaan zaman sekarang? Orang-orang ngaku dia tidak bisa dilukai walau hanya dengan satu sayatan saja. Ini merupakan bagian dari syirik. Maka ini hati-hati. Biasanya nanti ritualnya, perlu saya sampaikan juga, ritualnya itu apa? Pakai huruf raja. Huruf raja Pak, yang huruf hijaiyah, tapi nggak jelas bentuknya. Kalau ja kan Bapak tahu, ja ada titiknya. Tapi ini biasanya nanti apa? Titiknya 3 di atas atau titik 3 di bagian perutnya ini. Ya, kemudian nanti ain tapi kebalik, ba dibalik. Biasanya di kertas kemudian naruh di air putih, atau disakuin, atau disimpan di kain kafan.